dengan saya Pun dari Skuter 0231. Kali ini saya akan membuat vlog yaitu edukasi tentang servis Vespa ya. Nah, untuk di Skuter 0231 ini ada beberapa paket, yaitu paket 2V sama 3V. Nah, dari paket ini 2V sama 3V kadang-kadang teman-teman bingung apa sih paket 2V sama 3V ini. Nah, paket 2V sama 3V ini, kalau yang 2V itu kapasitas mesinnya 1 liter. Kalau yang 3V sama iGate itu sama, itu kapasitas mesin 1,3. Tapi kalau servis biasa itu ditambahinnya 1,2. Terkecuali kalau kita turun mesin, kita kasih kapasitasnya itu 1,3 mm. Itu kapasitas oli di dalam mesin tersebut. Jadi oli itu memang ada kapasitas masing-masing, 2V maupun 3V iGate. 3V sama iGate itu sama kok. Nah, perbedaannya sih itu. Nah, ada lagi banyak yang heran kenapa sih harga paketnya beda-beda gitu loh. Nah, di sini harga paket beda-beda itu tergantung olinya. Nah, untuk pengerjaan sama, yang membedakannya itu oli. Di sini kita ada paket dari Ipon, Motul, Shell, Castrol. Nah, dari sana ada beberapa macam oli. Nah, dari satu produk oli semisal nih dari Ipon. Ipon juga ini ada dua, yaitu Ipon yang Katana Scoot sama Scootport. Nah, yang kalau yang Katana itu ya yang 5W 40 dia full sintetik. Kalau yang Scootport dia 10W 40. Bedanya apa sih kedua ini 5W sama 10W? Nah, saya jelasin lagi nih. Kalau yang 5W itu speknya lebih bagus, yaitu full sintetik. Sementara kalau yang 10W itu speknya semi sintetik. Jadi di antara kedua ini yang lebih bagus mana? Jelas yang Katana Scoot. Nah, yang Katana Scoot ini 5W 40, dia full sintetik. Dari harga paket juga beda karena harga per botol nih ada olinya. Karena harga per botolnya itu beda. Selanjutnya apalagi sih yang harus dicek untuk servis paket ini? Selanjutnya itu yang poin kedua itu CVT cleaner, yaitu di motor matic itu ada sebuah komponen mesin yang sebelah kiri itu namanya CVT. Nah, dalam CVT juga itu ada beberapa komponen lagi. Jadi nanti kita bongkar CVT-nya nih. Di dalamnya itu ada variator itu lumah roller sama belt sama kampas kopling. Nah, itu alat penggerak di motor matic. Nah, nanti kita bongkar semua, nanti kita bersihkan semua CVT tersebut. Kita cek komponen yang ada di CVT semacam kayak roller, belt. Nah, nanti kita cek semua, kita periksa semua. Semisal kalau memang ada yang perlu diganti, kita nanti update ke konsumen yang servis. Nah, jadi setelah dibongkar semua itu kelihatan apa aja yang rusak. So, next kita cek semacam kayak busi, tekanan angin, sama busa filter. Nah, biasanya busa filter ini jarang dicek. Kenapa sih? Nah, mungkin ya posisinya memang agak susah dibuka. Dalam box filter itu di dalam itu ada busa. Jadi busa ini tuh dia untuk penyaring debu. Jadi motor itu menghisap udara dari luar ke dalam mesin melalui throttle body. Namanya throttle body ini kayak kita kalau di manusia itu semacam kayak hidung ya. Nah, di filter ini dia ada busa. Biasanya busa ini kotor. Kalau nggak kotor, busa ini dia semacam kayak rapuh lama-kelamaan. Jadi itu wajib banget dicek. Jadi untuk kinerja maksimal Vespa itu biar tarikannya oke. Kita cek semua dibersihin juga itu box filter. Lalu tahap selanjutnya yaitu penggantian oli. Penggantian oli ini sesuai kapasitas mesin, tergantung Vespa kaliannya apa, 2V, 3V kalau iGate.
3 piece sama agate itu sama aja kapasitas mesinnya. Secara keseluruhan 3V sama agate itu oli mesinnya itu 1,3. Tapi kalau kita turun mesin itu kita kasih dengan takaran 1,2 karena memang di dalam itu masih ada 1 mili. Jadi nggak usah full. Kalau kita masukin 1,3 biasanya nanti kenanya 1,4. Jadi yang kita masukin itu 1,2 mm. Oli-oli semua udah dimasukin. Tahap terakhir yaitu injeksi cleaner. Nah, injeksi cleaner ini ya yang fungsinya buat apa sih? Jadi nanti semacam ada alat tabung. Jadi dia infus ke injektor, dia langsung nyemprot ke bagian klep-klep. Nah, di bagian klep-klep, blok-blok itu ada sisa-sisa pembakaran yaitu semacam kayak kerak. Itu dengan cairan, kita di sini memakai cairan yaitu Wood injeksi cleaner, yaitu produknya dari Jerman. Nanti kita injeksi cleaner, lalu setelah injeksi cleaner masuklah si komponen Wood tersebut ke dalam blok mesin, terutama di bagian klep-klepnya yang nanti kita nyalakan motornya. Nanti kita aplikasikan kerak-kerak tersebut itu hilangnya kemana sih gitu loh. Hilangnya kita lewat pembakaran, jadi dia keluarnya lewat knalpot. Jadi untuk kalau membersihkan banget dalam bagian klep blok itu nggak mungkin kita bersih banget. Cuman ini pembersihan bagian blok head itu tanpa membongkar mesin. Jadi nggak usah kita membersihkan head nih, tapi kita harus turun mesin, itu tanpa kayak gitu. Solusinya yaitu namanya injeksi cleaner. Kita di sini produknya pakai Wood, ada nih. Ini Wood kayak gini. Ini injeksi cleaner dari Wood kita pakai. Barangkali ini teman-teman di sini kita ada tambahan paket, yaitu paketnya yang dinamakan itu Engine Plus. Nah, Engine Plus ini digunakan sebelum oli lama ini diturunkan. Jadi ada cairan kayak semacam kayak ini nih, cairan. Kita masukin dulu ke oli lama, kita campurkan, kita nyalakan motornya. Setelah kita nyalakan itu maksimal 1 menit lah. Jadi cairan ini masuk ke dalam sebuah ruangan mesin itu. Jadi kerak-kerak yang ada di mesin ini terbantu terangkat dengan Engine Plus ini. Nah, nanti Engine Plus ini fungsinya di dalam mesin itu sama. Jadi untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di bagian oli tersebut. Nih, nanti untuk ruang oli tersebut di mesin itu cukup bersih dengan caranya yaitu Engine Plus. Nah, ada lagi yaitu throttle body. Throttle body ini bentuknya ya kayak karbu gitu tapi udah injeksi. Nah, di dalam sini juga biasanya dia kotor. Nanti kita buka nih throttle bodinya, kita semprot, dibersihkan juga tuh. Jadi itu di luar paket ya ini kita bicarakan. Nah, nanti kita bersihkan semua. Jadi keadaan mesin itu menghirup udara tuh seger. Jadi nggak ada hambatan kerak. Bukan di throttle body ini bukan kerak, tapi ada semacam kayak kotoran hitam, entah itu debu bercampur oli. Jadi di dalam throttle body biasanya hitam. Nah, di luar itu kita juga ada yang namanya gear oli. Gear oli ini kalau untuk di Vespa itu kita memakai dua botol, yaitu 2 botol kayak gini nih. Ini dari Shell ada, dari Motul, dari Ippon juga ada, dari Castrol. Kita pakainya 2 botol. Nah, di 2 botol ini kita ganti. Kalau oli gear ini biasanya orang-orang tuh biasanya dijadwalin setelah kita servis 3 kali baru ganti oli gear ini. Karena oli gear ini nggak serutin oli mesin. Jadi untuk jangka waktunya emang agak lama gitu loh. Terus tekanan angin nih. Tekanan angin itu berpengaruh banget. Nah, banyak kejadian di konsumen itu motor baru itu pas kita reading itu kita kayak gel-gel, jadi nggak stabil stangnya tuh. Kenapa? Nggak stabil
orang awam mungkin udah panik, kenapa sih motor baru kok udah udah nggak stabil, padahal dia beli baru fresh dari dealer. Setelah dicek-cek kemudian tekanan angin kurang. Bedanya kalau kalau ban tubeless sama non tubeless itu beda loh. Kalau tubeless kita pegang nih pakai cek pakai pakai tangan, itu keras gitu loh. Tapi kalau kita cek langsung pakai nitrogen, itu ada tekanannya itu berkurang. Kalau di Vespa itu depan itu tekanannya 30, belakang itu 33 udah cukup kok, itu ukuran standar ya. Nah, semisal yang depan nih gitu, yang tadi masalah nggak stabil, pas kita pegang pakai tangan itu keras, tapi pas kita masukin pakai nitrogen itu kapasitasnya cuman kebaca. Semisal harusnya 30, ternyata di dalamnya cuman ada 20. Nah, itu perbedaannya ban tubeless sama non tubeless. Jadi untuk teman-teman kalau yang mau ngecek tekanan ban, khususnya ban tubeless, itu harus pakai nitrogen dengan alatnya. Jadi nanti di sana ada angkanya. Maksimal kalau Vespa ring 12 itu cukup kok 30 untuk depannya ya. Untuk pakai servis mungkin udah saya detail sebutin tadi. Cuman saya mau ada tambahan nih, yaitu pengen berbagi cerita, yaitu tentang oli mesin. Oli mesin ya. Sebenarnya semua oli mesin itu bagus kok gitu, gimana kalian memilih lebih cermat lagi ya. Kenapa sih banyak orang-orang tuh lebih memilih itu ke brand, nama yang lebih asing gitu loh, yang lebih banyak sponsornya, udah lama dikenal mungkin ya gitu loh. Cuman untuk di bengkel sini kita pilih oli-oli tersebut itu oli yang udah kita anjurkan buat Vespa, yang terbaik buat Vespa gitu loh, bukan yang termurah terus terhemat gitu. Saya nggak mau Vespa teman-teman itu gara-gara oli sembarangan yang nantinya di dalam komponen mesin itu rusak gitu. Jadi di sini saya menyediakan di skuter ini menyediakan oli-oli yang udah rekomen buat Vespa kalian gitu loh. Jangan sayang sama uang seberapa tapi yang nanti ujungnya Vespa kalian malah komponen dalamnya rusak. Nah, salah satunya itu untuk oli motul, oli ipon, oli sel dan lain-lain, rapenol, terus castrol itu sebenarnya bagus. Cuman hati-hati loh teman-teman. Pernah kejadian yaitu oli motul ya. Oli motul itu banyak macamnya ya. Namanya memang satu yaitu motul gitu loh. Cuman oli motul itu banyak untuk skuter ya. Yang kemasannya warna biru, yang kemasan warna hijau, GP Matic, sama yang terbagus itu yaitu Power LE gitu loh. Power LE itu kayak gini nih kemasannya. Nih Power LE. Jadi dia udah 5W40, kemasannya dia udah full sintetik. Saya sedia di sini itu motor yang 5W40. Ini bisa dibilang tingkatan untuk skuter itu paling bagus, harganya juga paling bagus gitu loh. Jadi teman-teman jangan lihat dari mereknya ya, jangan lihat dari brandnya, tapi lihat teman-teman itu harus lihat dari spek olinya gitu loh. Namanya sama oke, tapi di dalam speknya itu beda-beda loh teman-teman. Spek lebih rendah, oli juga pasti lebih murah gitu loh. Jadi jangan sampai tergiur sama dengan harga murah dengan nama sama gitu loh. Harus cermatin dulu di spek olinya, yaitu kayak 5W, 10W. Nah itu kalian harus tahu masalah tersebut. Jadi jangan sampai ya lihat dari suatu brandnya, tapi kalian harus lihat dari speknya. Oke, mungkin sekian edukasi untuk servis Vespa di sini gitu loh. Semoga teman-teman yang nonton video ini manfaat. Kalau memang ada suatu masukan lagi, kekurangan atau masukan yang lain-lain, kalian boleh komen aja di komentar ya sini ya.
Oke, mungkin edukasi saya dari skuter 0231 sekian. Semoga manfaat buat semuanya ya. Oke, makasih.